Hai semua, sekarang kita lagi ada di Cikopi Mang Eko dan langsung sama Mang Ekonya sendiri. Mang Eko apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Habis kemarin kita ngobrol-ngobrol di studio. Ya kemarin. Sekarang kita mampir langsung ke ini apa nih? Kedainya atau apa ini? Lebih ke workshop ya kita workshop. ya. Kita bukan kedai sih di sini. Kita lebih ke roastery di sini. Roastery. Iya. Oke. Nah, kali ini kita bakal explore tapi sekaligus izin kita mau ikut belajar juga bikin kopi ya Mang Eko ya? Siap. Oke. Ayo masuk. Izin masuk ya Mang Eko ya? Bisa. Oke, menarik nih. Ya. Oke. Saya udah Plasing ini kan si kertasnya warnanya putih 30. Wow. Nah, ini baru beneran kopi. Mang Eko, kita kalau mau belajar dari mana dulu nih? Mulai dari pengenalan dulu bijinya kita di sini. Biji ya? Iya, kita mau main di kopi kita harus tahu dulu kopi itu ada apa aja sih? Oh, ini udah ada ya? Apa varietasnya segala macem gitu. Kita mulai dari sini dulu. Ini menarik nih. Ya. Saya udah ada beberapa yang saya nggak asing. Betul. Secara istilah ya. Iya. Ada istilah katanya tuh green bean. Iya. Kelihatannya dari ini semua yang kelihatannya hijau sih yang ini. Betul. Jadi gimana nih Mang Eko, ada apa aja nih? Kopi itu secara jenis itu ada 4 jenis. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, dan ada Excelsa. Excelsa. Iya, itu jenis kopinya. Nah, sekarang di sini yang di pasaran itu banyaknya itu Arabica dan Robusta. Nah, di sini kita ada contohnya. Ini contoh untuk green bean-nya Arabica dan ini contoh untuk green bean-nya Robusta. Jadi secara fisik juga kita udah bisa lihat langsung ya. Kalau untuk Arabica itu bentuknya itu lebih lonjong. Oh iya. Lebih lonjong. Kalau Robusta itu lebih bulat. Itu secara fisik. Secara fisik. Tapi setelah matangnya kita lihat kalau yang wangi itu Arabica, yang kurang wangi itu berarti Robusta. Oh, secara cukup dengan aroma aja kita udah bisa tahu mana Arabica, mana Robusta. Berarti ketika dia udah di apa istilahnya di grinder di roasting. Ini di green bean kita roasting di dalam ini. Jadinya seperti ini roast bean. Setelah digiling, kita secara langsung rasain udah bisa. Oh, ini Arabica, ini Robusta. Untuk orang awam pun itu bisa membedakan. Artinya kan kalau misalkan dilihat dari bentuk, ini kan mungkin pertama bentuk kelihatan Arabica lonjong ya. Betul. Yang Robusta itu lebih bulat, ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan udah digiling. Udah digiling. Berarti bisa dibedakan dari aromanya. Dari aromanya cukup. Yang wangi itu udah pasti Arabica. Kalau Robusta itu memang tidak begitu wangi. Gitu. Nah, setelah diseduh kita bisa ketahuan lagi kalau kita minum kopi tapi asam berarti Arabica. Yang pahit itu berarti Robusta. Arabica itu lebih ke apa? Berarti cita rasanya asam. Lebih ke asam. Fruity gitu ya? Iya, lebih ke fruity dan kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Kalau Robusta itu tingkat kafeinnya itu 2 kali lipat daripada Arabica. Menarik sih. Jadi yang pertama kita bedain dulu mana Arabica, mana Robusta. Betul. Ini Arabica, ini Robusta, ini green bean-nya, ini roast bean-nya. Karakter rasanya Arabica. Untuk Arabica itu lebih ke rasanya lebih ke fruity ya. Lebih acidnya jauh lebih seger lah daripada yang Robusta. Arabica sendiri juga kebagi lagi. Ini yang saya bawa contoh sekarang ini adalah yang full wash. Ada juga honey proses, ada juga natural proses, ada juga wine proses atau natural fermented. Itu walaupun sama-sama dari misalnya dari kopi Manglayang, yang satu full wash, satu honey, satu natural, satu wine. Itu apa ya? Empat-empatnya walaupun dari satu area yang sama dengan proses pasca panen yang berbeda, rasanya jadi beda. Gitu. Itu seninya kopi. Kita bisa manipulasi rasa. Nah, dari sini kalau pengen belajar seduh, nanti kita peralatan di sini udah lengkap. Kalau misalnya mau seduh, saya mau nyeduh kopi natural, kita bisa manipulasi lagi. Saya bikin kopinya pengen lebih pahit, pengen lebih asam, pengen lebih manis, pengen bodinya lebih tipis atau lebih tebal, kita bisa manipulasi lagi nanti. Kita bisa mainin di grind size, bisa dimainin di suhu, bisa dimainin di timing pouring. Kita bisa nanti kita praktek di sini langsung. Ternyata jadi banyak cara ya untuk nyeduh sebuah minuman kopi itu. Betul. Kita bisa manipulasi rasanya untuk kopi itu sendiri. Ya, tapi enak tidaknya kopi itu tergantung dari green bean. Enak tidaknya kopi itu 60-70% itu ditentukan oleh petaninya. Bagaimana si petani tersebut mentreatment si tanamannya itu 1 tahun ke belakang. Kalau treatmentnya bagus, proses pasca panennya bagus, insya Allah kopinya itu bakalan enak. Karena 60-70% tingkat enak tidaknya kopi itu ditentukan dari kualitas green bean. Lalu kita manipulasi lagi di sini, tingkatkan rasanya itu dari roasting. Itu bisa 20% lah. 20% enak tidaknya kopi itu setelah dari green bean, kita langsung di roasting. Setelah di roasting, kita bisa enak tidaknya lagi dimaksimalkan lagi dengan proses seduhnya.
Oke, Seperti jadi itu. luar biasa. Dari green bean-nya Betul. masuk ke roasting roastingnya. itu menentukan juga. Menentukan juga. Roasting pun Iya. sama. Saya ini prosesnya green bean-nya full wash. Iya, iya, Si iya. green bean ini saya mau peruntukannya untuk manual brew kah, untuk espresso kah, itu nanti kita di proses roastingnya. Level roastingnya bisa di light to medium, medium to dark, atau dark roast sekalian. Seperti itu. Berarti level dark roast tuh yang level paling matang. Ya paling ya sampai hitam banget pokoknya sih kopinya. Karena ada beberapa permintaan konsumen, kita supply beberapa kafe juga permintaannya iya. mereka dark roast. Oke, Gitu. oke. Seperti itu. Karakternya bisa dimainkan dengan banyak tahapan bisa, tadi ya. Iya. Walaupun sama-sama medium dengan teknik roasting yang berbeda, yang satu slow roast, yang Iya, satu African roast, yang satu fast roast, rasanya beda. Walaupun beernya sama ini. Iya, iya, iya. Si kopi itu. Beernya sama-sama dari Manglayang, sama-sama full wash, tapi yang satu saya roasting pakai fast roast, metode fast roast, yang satu slow roast, satu African, itu rasanya bisa jadi beda semuanya. Oke. Gitu. Kita bisa manipulasi rasa kalau di kopi. Luar biasa. Dan katanya Arabica sendiri itu banyak varietas atau Varietas dan juga kalau saya sendiri untuk jual Arabica di sini tuh lebih dari 20 origin. Oke. Dari Aceh sampai Papua. Wow. Setiap origin itu punya rasanya juga khas masing-masing. Oke. Gayo seperti ini, Toraja seperti ini, Papua, Kintamani. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Untuk si Oke. Arabica. Wah, luar biasa. Kalau Robusta ada varietasnya sendiri juga Kalau nggak? Robusta di Atau- sini kebetulan kita hanya menjual Robusta itu dari Lampung dan Temanggung, tapi varietasnya itu kita cuma bor-bor. Oke. Iya, varietasnya bor-bor. Untuk originnya Lampung dan Temanggung. Kalau lebih kaya mana, Arabica atau Robusta, Mang Eko? Arabica Arabica lah. ya? Arabica udah jelas. Lebih Rasanya banyak itu flavornya itu lebih muncul lah rasa setiap daerah itu. Setiap daerah beda-beda? Beda-beda. Wah. Jangan jauh-jauh ya luar Iya, iya. kota. Bandung sendiri daerah utara itu berarti Manglayang. Iya, iya, iya. Kalau selatan itu berarti Pangalengan. Itu karakter juga udah beda. Wow. Seperti itu. Wah, keren nih. Siap. Dari tahap mengenal ini, lanjut Ya. kemana lagi, Mang Eko? Atau masih ada? Untuk ini cukup dulu sih karena kalau Oke. dibahas lagi memang banyak Wah, banget ya di luar sini. biasa Karena ya. di atas ini bisa dilihat ada Green Arabica Coffee Classification System. Wah, ini ya. Nah, ini tuh kopi itu belum kita sortir. Nanti Oke. kita sortir lagi defek-defeknya. Contoh defeknya seperti ini. Jadi kita keluarkan dulu defek. Ada kopi seperti ini. Kita sortasi dulu. Kita di sini itu sortasi double ya. Mulai dari green bean kita sortasi, setelah roasting pun kita sortasi lagi. Oke. Nah, ini contoh-contoh seperti ini kita sortasi dulu. Agar hasilnya itu bisa maksimal. Apa, Mang Eko, yang menentukan ini harus disortir? Nah, ini udah kena insek ya, udah kena hama. Oh, Ketahuan. oke. Nah, seperti ini udah kena hama. Berarti ini bisa mengganggu rasa. Ini kita sortasi dulu. Nah, kita ada metode sortasinya itu pakai Green Coffee Classification System. Itu dari SCA, Specialty Coffee Association, yang mengeluarkan itu. Jadi masuk kemana nih si kopinya? Masuk specialty kah? Grade 1, grade 2, grade 3. Nah, itu kita dari sini ada scoringnya. Siap. Mang Eko, Gitu. Mang Eko sendiri dapat ini langsung dari petani kah? Atau memang ada tempat khusus di mana? Kalau untuk Jawa Barat dan Temanggung dari petani langsung. Oke. Di luar itu kita ambil dari supplier besar, ada di Jakarta. Siap, luar Gitu. biasa nih. Oke, kita lanjut kemana lagi nih, Mang Eko? Dari sini kita belajarnya dulu. Kita Belajarnya proses dulu ya? manual brew dulu sekarang. Oke, Oke, keren. kita Siap. ini langsung ya. Ayo. Oke. Siap. Ini Sekarang kita nyeduh manual brew. manual brew. Manual brew kita seduh sekarang. Oke, siap. Kita isi dulu airnya. Oke, sini Chef. Kita lihat proses Mang Eko bikin manual brew. Ini bikin apa, Mang Eko? Kita bikin V60 sekarang. Oh, V60. Kita bikin V60. V60 itu asalnya dari mana sih, Mang Eko? Emang satu apa ya? Itu dari cara Jepang buat ya. Jepang. Metode seduh. Metode. Metode seduh ini asalnya itu dari Jepang. Kenapa disebut V60? Karena bentuk si drippernya itu huruf V. Oke. Kenapa disebut V60? Karena sudutnya itu 60 derajat. Oh. V60. Jadi Ya. bentuknya V dengan sudut kemiringannya itu 60 derajat. Oke. Ini metode yang paling banyak orang pakai lah ya. Kita di sini Menarik ya. sekarang coba bikin V60. Oke. Karena kita bisa manipulasi rasa di sini, mulai dari grind size, dari Ya. suhu, dari timing, ini kita bisa manipulasi semuanya. Oke, ini pakai filter. Ya, pakai paper filter. Nah, kita nunggu panas dulu suhunya. Ini tekonya juga kita udah bisa atur. Ya. Suhunya mau di berapa, bakalan nge-hold sendiri. Kalau nyeduh kopi itu suhu menentukan juga, Mang Eko? Menentukan, kita bisa manipulasi juga di ini.
suhunya itu sekitar 88 sampai 96 lah. Oke, coba sini Cep, kita lihat close up-annya. Nah ini alat-alatnya ya, keren nih. V60. Kirain V60 itu berasal dari istilah apa, tapi ternyata dari alat yang digunakan. Betul, karena bentuknya itu huruf V dengan 60 derajat kemiringan. Karena kita seduh Gayo wine. Oh, oke, ini dari Aceh. Dari Aceh. Gayo ya. Gayo wine proses. Wine proses. Ini menarik juga nih, Iya. banyak tadi ada full wash. Iya, honey, natural, wine. Sekarang kita seduh yang wine. Kalau denger wine tuh berarti kayaknya tingkat keasamannya Betul. lebih tinggi ya? Iya. Nah, wine itu sebenarnya istilah di kita aja sih. Biasanya itu natural fermented kayak di luar tuh. Natural fermented, Iya. oke. Kalau nyeduh kopi Mang Eko, kan kalau air mendidih 100 derajat tuh. Iya. Nyeduh kopi ada tingkat ininya nggak? Tidak boleh air mendidih. Tidak boleh air mendidih? Iya, jadi suhu untuk seduh kopi itu di 88 sampai 96 maksimal. Kalau saya itu tipikal orang senangnya suhu rendah, saya itu biasa di 88 sampai 90 aja. Sampai 90? Iya. Wow. Nah, sekarang ini kita proses flushing dulu. Flushing ini kan si kertas itu warnanya putih. Ya. Ada zat pemutihnya. Kita ngebuang dulu klorin di sini. Klorin atau zat pemutih yang ada di drippernya. Ya. Kita buang dulu. Sama fungsinya flushing adalah merapatkan pori-pori. Pori-pori di kertas itu kita jadi dibikin lebih rapat. Nggak langsung taruh Iya. bubuk kopinya di situ nggak ya? Kita flushing dulu. Setelah flushing, sekarang kita giling kopinya. Nah, untuk ukuran satu gelas atau satu cangkir kopi, idealnya berapa gram sih, Maiko? Ini kita pakai rasio yang standar aja, 1:15, 15 gram kopi ketemu dengan 225 mili air. 1:15. 1 gram kopi ketemu 15 mili air. Oke. Ini udah. Sekarang kita langsung masuk. Di sini ada gramasi, ada timing. Jadi kita konsentrasi ke gramasi dan timing juga. Oke. 31 langsung kita masuk. Ini istilahnya blooming dulu, mengeluarkan karbon yang ada di kopinya. Ada nama apa lagi? Ini berapa? Ini 100 jok? Iya, 120. Berapa? 150. Setelah rotinya ini ya? Ditunggu dulu sampai 30 detik. Nanti detik ke 31 kita tambah lagi 50 gram. Wah, ini mah ada seninya juga ya ternyata. Ya? Betul. Jadi ini mempengaruhi rasa. Oke. Grind size, timing itu berpengaruh. Oke. Wow. Ditunggu lagi 1 menit 1 detik, baru kita lanjut lagi. Yang pahit? Yang dari kopinya berapa? Oh, yang lihat ya? Dari green bean atau roasting? Dari dia beda. Dari dia roasting. Ya, dari roasting. Tunggu lagi. Kita jadi targetnya itu 2 menit 30 detik. 2 menit 30 Iya. detik. Nggak ada. Kalau misalnya Dengan acuannya apa? Tadi Milinya? rasionya 1:15, target kita itu di 225 mili dan diselesaikan dalam waktu 2 menit 30 detik. nah itu aja GB plus roasting. Berarti memang harus ngatur-ngatur juga. Iya, harus diatur kita. Menuangkan airnya. Pelan-pelan banget. Yang itu berapa? Siap. Kalau yang itu green bean-nya sih sekarang 85. Kalau 1 GB 1 kilo GB 85. Artinya 2. Oke, 30 detik terakhir. Kayak Bin. Terima kasih. Wah, 2 menit 30 selesai. 2 menit 30.
26, 27, 28, 29, 30. Set. Nah, udah beres ini kita putar-putar. Karena tadi ada jeda-jeda waktu puringnya agar seduhan awal sampai seduhan air itu nyatu semuanya. Kita kan tadi kebagi jadi 5 interval. Ya. 30 detik, 60, 130, 2 menit sampai 2 menit 30. Dan ini baru kita siap minum. Wah, ini udah langsung siap nih. Bentar, kita bawa gelasnya dulu bentar. Oke. Langsung kita siap minum. Wah, langsung nih kita cobain. Gayo Oke, Wine. siap. Coba. Ini kopi Gayo Wine. Gayo dengan Proses- apa tadi? Wine itu proses Natural fermented. natural fermented. Iya. Oke. Natural Siap. fermented. Fermentasinya ini 30 hari. Jadi wine juga dibagi lagi, ada red, ada black. Kalau Oke. misalnya ini masuknya red itu sekitar 21 sampai 30 hari fermentasi. Kalau yang black itu kita ada Papandayan Wine itu 60 hari 60 fermentasi. hari? Iya, 60 hari fermentasi. Wow. Jadi acidnya makin tinggi lagi. Wah, ini kayaknya kita minumnya juga ngelihat prosesnya jadi bisa lebih menikmati ya. Karena kan Menikmati. dipikir Bang Eko ya Iya. biasanya orang minum kopi ya udahlah taruh Seduh. buyut, nah, Ternyata gitu ya. ini mempengaruhi rasa. Oh, oke. Mulai dari gramasi, Iya. suhu yang kita pakai berapa, timing yang kita pakai berapa, itu mempengaruhi rasa. Oke. Kita manipulasi rasa di 3 itu. Grind size, suhu, timing. Itu penting banget. Penting banget. Kita bisa manipulasi di situ. Oke, kita coba ya. Oke. Kita coba. Bismillah. Wow. Wah, ini baru beneran kopi nih. Kopi serius ini ya. Kopi Sehat, serius? Sehat. Sehat juga. Sehat. Kan nggak ketemu gula, creamer, segala macem. Berarti gitu kan. kalau ada orang nih Mak Eko ya, misalkan dia suka kopi, Iya. tapi ya dengan kekhawatiran tadi mungkin kesehatan, Betul. ternyata itu bukan dari kopinya ya? Bukan. Oke. Dari yang lain-lainnya. Creamernya, Creamer. gula dan lain sebagainya, SKM-nya segala macam. Kalau minum kopi segini 3 sampai 5 gelas per hari itu disarankan sama dokter karena ini kafeinnya murni. Fungsi kafein itu apa? Memacu jantung lebih cepat. Jadi kita pagi-pagi sarapan minum kopi seger. Makanya Aktivitas ada sehari-hari efek jadi semangat seger. ya? Betul, karena kan Iya, dari iya. kafein murni. Kafeinnya murni. Oke. Wah, mantap. Ini pengolahan wine proses tadi. Wine proses. Oke. Proses wine dari Gayo. Keren. Ini, wah. Di belakang Mak Eko ini banyak juga ya ternyata varian kopinya ya. Ini kopi yang kita sediakan tuh banyak banget. Mulai dari Aceh sampai Papua ada. Ini Lengkap. apa aja nih? Ini Papandayan, Garut Wine. ya. Ya, Garut. Ada Gayo. Ada Manglayang. Pokoknya untuk membedakan tuh dari warna aja. Oke. Kalau lihat bin saya warnanya ungu berarti wine. Kalau warnanya kuning berarti honey. Yang hijau itu berarti natural. Kalau lihat yang warna merah kayak gini berarti full wash. Jadi membedakannya itu dari warna. Ada merah, kuning, hijau sama ungu. Merah full wash, kuning itu honey, natural hijau sama wine itu warnanya ungu. Oke. Ada Flores. Iya, Flores, ada Ini Toraja. kayaknya dari ujung sampai ujung ya. Dari Aceh sampai Papua. Karena selera orang beda-beda. Iya. Tapi Setiap kalau yang daerah dari itu luar Indonesia ada nggak Mang Eko? Kebetulan Saat kita nggak jual, belum jual. jual untuk yang impor. Kita masih, saya lebih pengen mengenalkan itu bis-bis dari Indonesia. Oke. Karena bis-bis dari Indonesia juga nggak kalah lah. Oke. Kualitasnya udah bagus bis kita itu sekarang. Wow. Gitu. Oke, keren. Luar biasa. Nah, Mang Eko pengen dong, ini kan tadi belum dikenalin semua nih alat-alat Oh yang ada iya, di sini. iya betul. Selain kita kenalan tadi dulu sama udah. alat-alatnya ya. Wow, ini yang tadi udah kita tahu dan lihat, ini ada grinder ya. Betul. Grinder, teko kopi dan juga dengan canggih nih kompornya. Ya, ini kettle-nya kita Kettle-nya udah ya. bisa setting. Pengen di suhunya di berapa, kita tinggal setting aja di sini. Terus grinder juga kenapa? Ngapain sih ada kalau main ke kafe Iya, ada iya. grinder 4 Betul. gitu ya. Betul. Kenapa Karena tuh? biasanya satu grinder buat house blend, satu buat arabica, satu buat robusta, satu buat manual brew. Biar nggak nyampur. Biar nggak nyampur. Jadi kalau saya ini cuma pakai 2. Yang satu ini buat espresso, yang itu ini untuk untuk manual brew, untuk manual brew. Bedanya apa? Kalau espresso itu ini flat burr, kalau yang ini burnya itu conical. Sama RPM-nya lebih rendah Oke. untuk mengurangi rasa pahit. Gitu. Ini jadi saya pakainya yang
khusus untuk manual brew. Kalau untuk ukuran tingkat apa ya? Kehalusan, Kehalusan. bisa disetting. Ini semuanya bisa disetting. Oke. Ini tuh ada sekitar sampai 90 mikron, kalau Iya, iya. ini sampai ada 19 settingan. Oke. Tapi beda nggak sih, Maiko, untuk yang espresso dengan yang manual brew tadi? Ukuran si apa namanya? Gradasinya beda. Beda. Kalau untuk espresso kita kan pakainya halus. Oke. Kalau untuk manual brew kita pakainya di medium atau medium to coarse lah. Oke. Lebih kasar Siap. gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada apa aja nih, Maiko Nah, nih? habis ini kita lanjut bikin espresso. Oh, ini mesinnya. Ini mesin espresso. Mesin espresso. Mesin espresso ini. Nah, ini mesin espresso. Ini buat group headnya, ada portafilternya. Ini untuk air panas dan ini untuk steam. Oke. Oh, masih mati. Oke. Nyalain dulu. Oke, siap. Nah, Kita sambil manasin dulu. menyiapkan, kita lihat lagi nih, ada alat Ya. apa lagi. Yang ini apa nih, Maiko nih? Ini sama kayak mesin espresso ini, cuma ini manual. Oke. Kita bikinnya manual. Ini namanya flare. Flare itu tipenya banyak ya. Ini tipenya itu tipe 58X. Tapi untuk hasil mesin ini dan flare ini sebenarnya hasilnya sama aja. Ini tapi tanpa listrik. Jadi kalau pengen bikin usaha, listriknya juga kan ini kan lumayan ya 2650 watt. Iya. Daripada pakai mesin kayak gini mending pakai flare juga udah oke banget lah. Sekaligus Hasil ini- juga udah oke. Ini kayaknya lebih sehat nih, buat otot. Olahraga gitu kan, sekalian olahraga. Sekalian olahraga. Karena ini setelah diisi kopi Iya, iya. dengan temping yang padat ini jadinya berat. Lumayan berat ini. Iya ya. Gitu. Sekalian fitness juga kayaknya. Iya, sekalian olahraga. Melatih bicep, tricep gitu kan. Betul. Oke. Oh, ini juga ada Ada hitungan manometernya. barnya, Nanti betul. kita ada tekanannya berapa. Jadi yang dibutuhkan untuk kopi itu minimal dari 6 sampai 9 bar Oke. tekanannya. Kalau saya pernah lihat itu ada yang apa, Rockpresso. Rockpresso itu bagus juga. Tapi nggak ada yang gini ya? Atau ada Untuk juga? yang versi paling baru udah ada manometernya Udah ada juga. juga? Ya, bisa di custom manometernya. Berarti bisa kelihatan tuh ya? Iya, di- tekanannya itu si kopinya itu kita di berapa bar. Udah bisa. Efeknya apa sih, Maiko, ketika dia kurang atau melebihi dari tekanan Kalau yang seharusnya? misalnya tekanannya kurang berarti under extract. Kalau misalnya terlalu padat over extract. Jadi rasa ke kopinya beda. Oke, Gitu. oke. Kayaknya sih kalau kurang berarti nggak keluar semua ya keluar ekstraksinya ya, keluar atau semua gimana? tapi kurang apa ya? Kurang padat lah gitu. Kurang padat. Kurang tebel. Jadi ada alat untuk mengukur Brix istilahnya itu. Brix itu apa sih? Brix itu adalah zat padat yang terlarut dalam setiap iya. seduhan. Oke. Jadi kita ada cari. Kalau tadi sih manual brew yang ini. Iya, iya, Yang tadi iya. manual brew. Kalau kita ada alat namanya itu refraktometer, kita Iya. tetes target yang dicari kalau pengen rasa enak itu berarti kita harus cari angka 1.15 sampai 1.35. Oke. Itu kita merem aja kalau kita udah bisa dapetin Brix angka sekian, itu, ya. rasa udah pasti enak. Karena ekstraksinya berarti udah tepat gitu. Wah, Kalau banyak. misalnya di espresso Iya, kita iya. Brixnya itu di 3 gitu. Oke. Itu zat padat yang terlarut Zat dalam padat setiap seduhan. Itu nama Brix yang diukurnya dengan alat namanya itu refraktometer. Refraktometer. Iya, cuma saya nggak punya alatnya karena harganya lumayan. Kecil segede gini harga 8 juta. Berarti dia ngukur dari tingkat Tinggal ditetes, kepadatan diambil, cairannya itu. ditetes, dipijit langsung keluar angkanya. Oke. Gitu. Luar Kita biasa. ngukurnya di situ. Jadi kita untuk mendapatkan itu kita bisa ulik dari grind size, dari suhu, dari timing, mendapatkan angka sekian nggak usah dirasain udah pasti enak. Wow. Dari Gitu. angka aja ya. Betul. Makanya kalibrasi itu harus menggunakan refraktometer. Jadi kita untuk kalibrasi itu tidak bisa hanya mengandalkan lidah. Iya, iya. Kenapa iya. tidak hanya bisa mengandalkan lidah? Karena lidah kadang kita lagi flu, Iya sih. aroma penciuman berkurang, Betul, lidah betul, juga berkurang. Tapi kita kalau kalibrasi hanya mengandalkan lidah itu tidak akan maksimal. Harus kita dampingi juga dengan alat yang pasti yaitu refraktometer. Wow. Gitu. Oke. Luar biasa nih ya. Dapat ilmunya banyak nih, padahal baru ngobrol sebentar. Wah, ini nih. Ini istilahnya itu ini krema, ini body. Ini Kita lanjut nih, americano kita bikin ya. Ya, kita bikin americano. Baru dituangkan espressonya tadi. Iya. Cakep tuh.